Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dalam materi fungsi hukum. Hukum berfungsi sebagai pengendali masyarakat, di mana fungsi hukum itu terdapat peraturan-peraturan yang sudah dikaji dan diramu oleh hasil dari pemikiran manusia agar masyarakat itu tertib dan bisa tertata. Seperti itu. Patokan atau sebuah landasan untuk sebuah negara ini terbentuk berdasarkan hukum. Jadi kalau semisal ada kejahatan atau melakukan kesalahan didasarkan oleh hukum itu hukumannya, menurut saya. Dijelaskan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia terkait mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Untuk memahami fungsi hukum, maka harus diawali dengan mengetahui klasifikasi hukum terlebih dahulu. Klasifikasi yang dapat dilihat dari sistem hukum Indonesia adalah dari sifatnya, wujudnya, isinya, waktu berlakunya, daya kerja, dan tujuannya. Berdasarkan sifatnya, hukum itu bersifat mengatur dan memaksa. Hukum bersifat memaksa adalah bahwa hukum dalam keadaan bagaimanapun harus mempunyai sebuah paksaan yang mutlak. Lalu, hukum bersifat mengatur tentang berbagai hal, namun dalam keadaan tertentu hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Lalu berdasarkan isinya, dapat bersifat perintah dan berisi larangan. Dalam berisi perintah, dijelaskan keharusan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang akibatnya dipandang baik. Dan berisi larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang akibatnya dipandang tidak baik. Fungsinya untuk kita sebagai manusia agar mempunyai batasan-batasan agar tidak tidak nyeleweng lah hitungannya. Lalu berdasarkan waktu berlakunya terdapat 3, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hak asasi. Dalam ius constitutum dijelaskan bahwa hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat tertentu atau daerah tertentu yang artinya berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Pada ius constituendum, hukum diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Lalu pada hak asasi dikatakan sebagai hukum alam karena hukum diharapkan berlaku di mana-mana dalam segala hal waktu tanpa adanya batasan selama-lamanya. Berdasarkan daya kerjanya, terdapat hukum material dan hukum formil. Dalam hukum material dijelaskan bahwa hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Dalam hukum formil dijelaskan bahwa hukum yang memuat tentang peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara pelaksanaan dan mempertahankan hukum material. Berdasarkan wujudnya, yaitu terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Lalu berdasarkan hubungan hukum, terdapat hukum objektif dan hukum subjektif. Dalam hukum objektif, hukum dijelaskan dalam suatu negara yang berlaku, umum, dan tidak mengenai orang lain atau golongan tertentu. Hukum yang baik mungkin hukum yang dapat berlaku adil kepada setiap lapisan masyarakat, yang tidak memberatkan yang bawah dan tidak meringankan kalangan atas. Jadi hukum yang adil lah, sesuai porsinya sebagai cara manusia.
Dalam hukum subjektif dijelaskan bahwa hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih yang sering disebut sebagai hak. Berarti ini antara para pihak biasanya. Lalu berdasarkan fungsi untuk mewujudkan tujuannya terdapat 3, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam mewujudkan keadilan, diartikan keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Itu baru keadilan. Menurut saya hukum yang baik untuk masyarakat itu hukum yang adil, tidak memandang bulu, tidak memandang harta maupun tahta. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti dari kepastian hukum adalah saat peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan-keraguan dan konflik dalam norma-norma yang berlaku. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara, kita harus patuh satu. Yang kita patuhi adalah yang mengayomi itu siapa. Jadi kita sama-sama, kita harus patuh dan kita harus diayomi. Jadi hukum yang baik adalah ketika dua integrasi tersebut bisa berkolaborasi lah istilahnya ya, diayomi dan kita mengayomi. Harapan dari masyarakat itu kebanyakan hukum yang bisa membuat masyarakat nyaman itu adalah hukum yang bersih, yang netral, yang bisa mengadili sesuai dengan porsinya. Dalam mewujudkan kemanfaatan hukum, aliran utilitas menjelaskan bahwa tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi warga masyarakat. Penanganannya didasarkan kepada filsafat sosial. Terima kasih sudah menonton.